Pada hari ini, Rabu 31 Juli 2024, kita dapat berkumpul bersama dalam acara Focus Group Discussion Visi Digital Sektor Transportasi menuju Indonesia Emas 2045 dan Transformasi Digital Sektor Transportasi 2025-2029. Perumusan visi digital dan program transformasi digital ini dilatar belakangi oleh yang pertama tentunya Perpres tentang SPWE dan juga Perpres 132 tentang arsitektur SPWE nasional. Untuk itu, pada hari ini, melalui kolaborasi yang efektif, kita memulai rangkaian pembahasan perumusan visi digital sektor transportasi menuju Indonesia Emas 2045. Bagaimana mengoptimalkan kemajuan teknologi digital untuk mengurus sektor transportasi yang lebih efisien. Kemudian juga dengan melalui transportasi digital ini adalah bagaimana meningkatkan good governance. Dan bagaimana meningkatkan aspek keselamatan, keamanan, keberlanjutan, dan resilience. Lalu melihat ke dalam negeri, kira-kira apa yang kemudian kita bisa lakukan terkait dengan digitalisasi transformasi untuk mendukung logistik ini? Sektor transportasi ini semakin terdigitalisasi dan semakin open datanya. Dan ini menguntungkan tidak hanya dari segi ilmu pengetahuan, tapi juga dari segi bagaimana pemerintah melakukan kebijakan publik ke depan. Yang ini yang menjadi PR kita Bapak Ibu. Ini saya coba sedikit sampaikan bahwa transformasi digital itu adalah journey, bukan sebatas proyek IT saja. Kiranya nanti dari visi digital ini tidak hanya untuk sisi teknologinya saja, tetapi bagaimana juga itu dapat merangkum di sisi sosial kemasyarakatan juga. Ini sangat penting, tata kelola kita bagaimana agar nanti setiap pengembangan layanan berbasis digital itu clear. Siapa yang bertanggung jawab dalam proses bisnisnya, siapa yang bertanggung jawab untuk akuisisi datanya atau pelayanan publiknya dan lain sebagainya. Jangan sampai ke depan kita membangun sistem informasi atau aplikasi tanpa ada kejelasan struktur daripada pengelolaannya. Sebagus apapun program kita, contoh misalkan kita sekarang udah pakai robot, artificial intelligence. Di Priok itu kita sudah pasang scanner kan Pak, untuk mendeteksi ada barang-barang yang berbahaya nggak yang ada di kontainer. Itu kalau setiap kontainer harus dibongkar kan lama, makanya kan harus pakai scan. Tapi masalahnya dengan adanya begitu, TKBM yang bongkari kontainer nggak dapat kerjaan Pak. Terus mau ditaruh di mana coba? Mereka kan juga butuh duit juga. Nah itu social engineering, harus dipikirin juga. Jadi FGD ini saya sangat yakin menjadi salah satu bagian yang akan menyempurnakan bagaimana proses pembangunan dari seluruh transformasi digital untuk mendukung sektor transportasi dalam penguatan logistik nasional. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwa dunia transportasi itu memicu terjadinya inovasi, dan kalau kita lihat ada berbagai macam moda segala macam, dan kita tidak bisa melihat itu sebagai moda-moda yang terpisah, tetapi itu sebagai suatu kesatuan. Oleh karena itu informasi perlu ada dalam genggaman tangan, dan kita masuk ke era mobility as a service. Oke, menurut saya acara ini cukup konstruktif ya dalam melihat Indonesia ke depan ya. Karena para peserta, para pembicara terutama cukup lugas dalam melihat tantangan ke depan. Acara ini sangat menarik, menambah ilmu bagi saya, narasumbernya juga interaktif. Acaranya sangat menarik dan juga penting bagi kebijakan transportasi ke depannya, karena digitalisasi transportasi diharapkan bisa membawa kebijakan yang lebih baik dengan data yang lebih banyak gitu ya, sehingga perbaikan transportasi ke depan di Indonesia semakin baik.